Inilah The Next Presenter Liputan 6. Selamat datang kembali finalis The Next Presenter Liputan 6. 10 finalis masih sama-sama berjuang meraih gelar The Next Presenter Liputan 6 dan juga hadiah total puluhan juta rupiah. Hingga hari ini kalian sudah mengikuti kelas dasar jurnalistik di mana sejumlah ilmu diajarkan. Seperti cara menentukan angle, penempatan visual menarik, penyusunan naskah, juga teknik wawancara di lapangan. Kalian juga mengikuti kelas praktek on cam di kamera untuk membuat sebuah cerita liputan semakin komprehensif dan menarik. Selanjutnya tantangan diberikan. Kalian diterjunkan ke lapangan untuk membuat sebuah berita utuh yang harus layak tayang di TV. Hasilnya akan menentukan siapakah yang berhak melanjutkan kompetisi atau justru tereliminasi. Sudah hadir para dewan juri yang akan memberikan penilaian. Joy Astro, presenter senior Liputan 6 sekaligus produser Booster File, dan Jati Dharma, presenter sekaligus produser Liputan 6 Siang. Tanya itu dari jajaran pimpinan Retno Pinasti Pemret Liputan 6, Olivia Rosalia GM News Production Liputan 6, dan Maudin Anwar, Kepala Spesial Program Liputan 6 juga akan bergabung untuk memberikan penilaian. Langsung saja kita mulai penjurian. Mehdi, kamu yang pertama. Mehdi, bagaimana, sudah siap melihat video hasil liputan kamu? Insya Allah sudah siap. Oke, mari sama-sama kita lihat. Tes Ginos COVID-19 menjadi salah satu pilihan favorit penumpang kereta api sebagai syarat perjalanan keluar kota. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat pagi ini, masyarakat antre untuk melakukan tes Ginos. Saudara, tes Ginos menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk menaiki moda transportasi kereta api. Seperti halnya di belakang saya ini, di mana masyarakat nampak ramai menjalani tes Ginos pada hari ini. Total hingga pukul 9:41 ini, ada 841 penumpang yang menjalani tes Ginos di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Syarat untuk melaksanakan tes Ginos diantaranya, penumpang harus sehat, memiliki tiket, serta dilarang merokok, makan, dan minum selama 30 menit sebelum melakukan tes Ginos. Para penumpang memilih tes Ginos karena dianggap lebih mudah dan lebih hemat di kantong. Terutama dari segi nilai ekonomi kan lebih murah, itu cuma 30.000 dibandingkan dengan tes antigen yang 85.000. Terus untuk yang kedua lebih praktis karena kita hanya cukup untuk meniup kantong udara itu. Pelayanan tes Ginos dimulai dari pukul setengah 6 pagi hingga pukul setengah 10 malam yang dapat dipesan melalui aplikasi PT KAI Akses atau langsung datang ke stasiun Pasar Senen. Hasil tes Ginos ini bisa digunakan selama 1 kali 24 jam dengan tarif Rp30.000 per orang. Mehdi Heriasdi dan Ade Muskita melaporkan dari Jakarta. Oke, Mehdi tadi sudah melihat hasil liputannya. Kalau saya melihat sebenarnya secara keseluruhan ya, secara bukan mendalam sekali, kalau secara sepintas, menurut saya pribadi paket kamu paling rapi. Jadi kalau saya melihat dari kemarin editingnya dan naskahnya ini sebenarnya sih udah tayang di program gitu. Cuman memang secara ide mungkin sudah spesifik, udah oke. Spesifik langsung ke tes Ginosnya, cuman mungkin kurang dikritisi aja ya. Karena tes Ginos ini apa betul sebegitu validnya ketika digunakan untuk mengetes soal bebas COVID-nya itu sih. Ya, jadi bisa berimbang ya, nggak hanya isinya pujian begitu, tapi kamu juga ada dari sudut pandang lain. Kalau dari saya mungkin saya mau menyoroti soal penyebutan genosnya sendiri ya. Kamu kadang nyebutnya genos, kadang ginos, kadang ginos. Nah itu jadi nggak konsisten gitu.
Itu aja sih. Baik, terima Joy, kasih, ada Kak. masukan? Ya kalau aku sih lebih ke soal tadi ya, terlalu generik ya. Jadi seharusnya ada skeptikalnya gitu. Jadi skeptisnya itu masih kurang di situ Mehdi. Cuman saya setuju sama Jati kalau Mehdi ini rapih ya, emasnya, on camnya juga oke. Jadi oke lah. Oke, dan Mehdi ini punya suara yang enak ya, jadi dubbingnya juga terdengar enak. Tapi harus belajar lagi nih kayaknya. Siap, Mas. Tadi cenderungannya harusnya suaranya timbre itu rendah. Harusnya bisa lebih rendah, tapi tadi di awal Di rendah, awal tapi paragraf. begitu di tengah-tengah mulai tuh lepas. Siap, Kontrolnya. Mas. Gitu aja dari kita. Oke, good luck buat Mehdi. Terima kasih Mas Jati, Kak Cita, dan Mas Joy. Sama-sama. Selanjutnya Lala. Semangat Lala pagi ini? Semangat, Kak. Wah, pede nggak nanti hasilnya bagus? Lumayan pede. Wih, bener ya, kita lihat kalau gitu. Pasar Senen yang biasanya ramai pengunjung kini sepi. Hal ini akibat pandemi COVID-19 yang hingga kini tak kunjung usai dan berdampak pada para pedagang. Salah satunya adalah Roni, pemasok telur ke beberapa restoran di Jakarta. Banyaknya restoran yang tutup membuat Roni terpaksa mengurangi stok telurnya agar tidak merugi. Penurunan drastis. Seberapa jauh penurunannya? Penurunannya hampir 50% lah. Biasanya disebabkan kenapa ya Pak? Apa dari ibu rumah tangga kah atau Bapak ada pemasok ke restoran yang berkurang? Dari restoran, dari ibu rumah tangga juga, tapi kebanyakan dari restoran karena restoran banyak yang tutup. Selain memasok telur ke restoran, Roni juga menjual telur secara eceran. Sebelum pandemi COVID-19, Roni bisa menjual 1,5 ton telur setiap hari. Tapi kini, ia hanya mampu menjual 1 ton telur per hari. Para pedagang di Pasar Senen terus bertahan dengan berbagai cara agar usahanya tidak gulung tikar. Salah satunya adalah dengan mengurangi stok dagangan yang mereka jual. Mereka berharap agar pandemi ini dapat segera selesai, agar perekonomian dapat kembali pulih. Gracia Laratna dan Herman Prasetya dari Jakarta melaporkan. Nah, kalau saya yang lihat ya tadi tayangannya, itu yang saya suka salah satunya itu adalah konten. Jadi kontennya ini udah layak naik ke layar gitu ya. Jadi ada skeptical, kemudian ada di masa Covid ini kayak gimana sih kondisi pasar, terus kamu bikin profiling seorang pedagang telur. Nah, itu bagus banget. Dan tadi aku lihat juga on cam kamu juga firm ya. Audionya juga bagus ya, kamu udah bagus, cuman mungkin powernya mesti ditambah. Ya itu. Kemudian nanti sisanya mungkin dari Cita atau Jati ya bisa komentar. Iya. Kalau saya setuju juga ya sama Mas Joy, kamu ambil personalisasinya udah bagus, datanya udah oke. Cuman yang agak saya sayangkan di dubbingnya, suaranya kayaknya masih ragu-ragu, bukan terlalu lembut ya. Kayaknya jadi ada kesan kekanak-kanakan. Ini kan kita harus memikirkan TV untuk layak tayang di TV gitu ya. Jadi jangan sampai nanti level suaranya kayak anak-anak kuliah yang ngumpulin tugas jurnalistik gitu. Dharma gimana? Ya sih, emang kalau masih kayak kamu mungkin karena suaranya kalau ngomong hari-hari juga lembut ya. Timbrenya lembut juga dia. Jadi harus lebih tambah, nanti kita latihan lagi powernya seperti apa, itu harus dipelajari lagi. Intonasi juga tadi masih intonasi seperti baca anak-anak sekolah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau saya suka dari kemarin karena ada juga di lokasi, Lala ini punya cara berpikir yang menurut saya ini harus terus dipertahankan. Ketika bilang soal ada ikan sama telur kemarin yang sempat tanya, kamu pilih salah satu dan kamu memilih telur. Alasannya kenapa saya tanyakan, Lala mengatakan bahwa telur itu lebih memasyarakat daripada ikan, dan itu saya suka logika itu. Jadi itu dipertahankan, harus lebih ditingkatkan. Betul, tapi overall menurut saya udah keren, alurnya semuanya, datanya itu udah enak dilihatnya dan sudah lengkap gitu ya. Oke, sukses Lala. Makasih banyak Kak. Makasih. Halo Syahnas. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semangat? Semangat. Siap melihat hasil liputan kemarin? Siap. Oke, kalau gitu kita simak bersama ya. Ya. Penumpang bernama Eksa dan Zafron merasa keberatan akan kebijakan tidak tertulis tersebut. Keduanya merasa kecewa lantaran mereka datang beberapa saat sebelum jam keberangkatan kereta. Meski kereta masih berada di dalam peron, petugas tetap melarang kedua pria tersebut masuk.
Tiket seharga Rp49.000 tersebut pun hangus dan mereka harus membeli kembali dengan harga yang lebih mahal. Kalau menurut saya seharusnya kan dikasih toleransi lah berapa menit. Kan ini kan juga merugikan kita secara finansial sih menurut saya. Dan menurut saya peraturan yang baru ini kan belum edukasinya tuh belum terini ke masyarakat, menurut saya belum tersampaikan menurut saya. Jadi itu sih. Petugas keamanan stasiun Pasar Senen menuturkan, apabila penumpang terlambat 5 menit sebelum semboyan hijau dinyalakan, maka tidak ada toleransi waktu untuk penumpang masuk ke dalam peron. Pasalnya petugas mengatakan memang kebijakan tersebut tidak tertulis dalam SOP keberangkatan kereta api jarak jauh. Ya pemirsa, meski demikian penumpang masih bisa membeli tiket baru dengan waktu yang diinginkan walaupun harganya cenderung lebih mahal. Peristiwa tersebut mengingatkan kita kembali bahwa apabila penumpang telat, maka finansial dan juga waktu yang akan dirugikan. Stasiun Pasar Senen Jakarta, Shanas Aprilia dan Ade Muskita melaporkan. Shanas nontonnya agak bingung gitu nggak? Gimana? Agak bingung nggak awalnya nontonnya? Iya. Kalau saya terus terang bingung karena kalimat pertama kamu tadi kan tiba-tiba kebijakan tersebut, kemudian sampai beberapa kalimat selanjutnya masih tersebut. Saya nih nggak paham, ini lagi ngomongin apa ya? Saya baru paham setelah ada SOT penumpang, setelahnya baru kamu jelaskan. Terlambat 5 menit maka harus membeli tiket baru. Saya baru, oh ini lagi ngomongin itu ya. Jadi orang nggak paham gitu ya nonton, ini masalahnya apa, dia protes kebijakan yang mana gitu. Padahal sebenarnya yang kamu pilih masalahnya, topiknya itu sudah oke. Cuman pas dituangkan jadi nggak ngerti gitu penonton ini ngomongin apa sampai terakhir-terakhir baru paham. Mungkin kalau dari Jati mau nambahin? Kalau kemarin pertama kali ngobrol, aku bertanya kan ini maksudnya apa gitu kan, apa ide awalmu ketika membuat seperti ini, dan ketika itu aku melihat bahwa sebenarnya aku menemukan ada satu serpihan ya, berarti kayak serpihan karena itu sebenarnya masih agak terlalu acak gitu Shanas. Iya. Kamu nggak menyatu alurnya. Jadi ada satu soal kebijakan yang tidak tertulis itu. Sebenarnya sebuah hal yang sangat poin yang paling penting sebenarnya bisa disosialisasikan, tapi ketika eksekusi keseluruhannya yang aku kemarin bilang on cam-mu sudah tidak bisa di retake lagi, dan ternyata on cam-mu aku merasa kayak kok tidak bisa menyatu ya dengan paketnya. Yang paling bagus menurutku dari keseluruhan adalah soal SOT-nya. SOT-nya sudah dapat banget sebenarnya, tapi ketika digabungkan dengan datamu dengan ini kok jadi malah bingung ya. Itu sih kemarin saya ngerasa kayak aku kemarin kalau nggak kamu ngeh, aku kemarin bilang kan ini aku cuma bisa mencoba untuk memperbaiki yang ada ya, karena aku sebenarnya kayak aku agak bingung ini harus diapain kayak gitu sih. Iya. Oke, kalau aku mungkin suara itu oke ya, bulat ya, suara kamu oke, dubbingannya mantap, itu yang strength-nya ya. Tapi weakness-nya itu ada di konten. Jadi konten ini salah satu yang ngomong, kalau kita ngomong policy, mestinya ada yang mewakili policy. Jadi policy ini agak susah nih diwakili sebenarnya. Jadi saya ngerti mungkin waktunya terlalu pendek gitu ya sehingga kamu kesulitan, tapi harus tetap dikejar. Jadi misalnya contohnya di situ kan ada aparatnya segala macam, kamu bisa tanya sama mereka. Nah terus kemudian yang saya cermati juga di on cam-nya, di on cam terakhirnya itu mestinya dibikin pro con. Jadi kan kamu di situ memperlihatkan keberpihakan kamu sama si penumpang ya. Nah kamu harus ngomong bahwa ya jangan telat juga dong, gitu kan. Nah kamu harusnya ngomong di on cam-nya itu, jadi pro con-nya dibuat, kira-kira gitu. Shanas. Oke, sukses ya Shanas ya. Iya, terima kasih banyak Kak Jati, Kak Nacita, sama Kak Joy. Terima kasih banyak. Ya, selamat pagi Carlo. Pagi Kak Joy. Udah siap ya lihat hasil materi liputannya? Siap. Kita saksikan sama-sama ya. Saudara, melonjaknya kasus COVID-19 tak membuat masyarakat semakin patuh protokol kesehatan. Di Pasar Senen, Jakarta, tak sedikit pedagang yang tidak memakai masker. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19, pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi di Pasar Senen. Kerumunan dan jaga jarak terabaikan antar pembeli, bahkan sejumlah pedagang tak pakai masker. Beragam alasan diungkapkan. Tapi saya nggak pakai
Keringatan kan enak juga pengap. Tapi kalau pendapat Bapak terkait pedagang yang lain gimana? Kan ada yang nggak menggunakan masker tuh. Ada yang nakal gitu. Nggak, mungkin dia juga habis kerja kan nggak enak juga, keringatan kan panas. Mungkin pengap juga gitu. Ironis, padahal saat ini DKI Jakarta dalam fase genting. Hingga saat ini kasus baru di Jakarta menembus angka lebih dari 4.000 kasus baru. Kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan, terutama di tempat umum seperti pasar, patut dilakukan. Saya Carlo Afriadi dan Herman Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Nah, Carlo, kalau kamu lihat tadi hasil tayangannya, itu kamu ngelihatnya kira-kira kamu kurangnya di mana? Skeptik kayaknya. Skeptisnya? Skeptisnya. Oke, tapi kalau aku ngelihatnya di awal, jadi yang paling penting itu gini, kalau tayangan itu yang dilihat di awal tuh adalah suara. Nah, power kamu tuh nggak bawa orang tuh pengen nonton gitu, ya. Jadi agak lambat pace-nya, tuh suaranya di bawah gitu, nggak ada semangatnya gitu di situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kontennya cukup oke, ya. Kita ngomong prokes di pasar, jelas tuh pedagang tadi banyak banget yang saya lihat gitu ya. Itu oke, di situnya oke ya. Yang perlu kamu perhatikan di sisi itunya, jadi supaya yang kamu sampaikan tadi itu sebenarnya udah layak loh tayang di TV. Tapi masalahnya karena suaranya begitu, jadi kesannya kayak biasa. Ya, voice over tuh ini banget, lemes gitu ya. Ya. Aku mengantuk, Carlo. Kamu bayangin, Liputan 6 pagi itu tayang dari jam 4:30 sampai jam 6. Kalau dubbingannya kayak gitu, aku udah pasti balik tidur lagi. Jadi seperti yang Mas Joy bilang, power, kemudian artikulasi, pemenggalan kata, kamu tuh bisa nyambung. Banyak pedagang tak pakai masker, berbagai itu titiknya di mana, komanya di mana. Nah itu tuh tadi belum jelas. Mau ngomong ironis aja ironis. Padahal ironis itu kan gimana ya namanya sebuah keironisan kan ironis. Jadi harus yang tegas, yang firm gitu. Ini jadi semuanya landai. Jadi aku ngantuk. Kalau aku kaget, ternyata durasimu paling pendek di antara semuanya. Dan waktu melihat di kemarin naskah, aku berekspektasi bahwa ini bagus, udah oke sebenarnya secara idenya. Tapi ketika proses editing, aku kaget. Ternyata cuma 1 menit lebih 6 second. Dan menurutku kok terlalu simple kamu memberikan kalimat cuma satu. Karena waktu awal itu kalian ngerasa kayaknya oke. Dari semuanya aku cuma suka on cam-nya aja, lancar gitu. Tapi ya tadi ya balik lagi kata Mas Yoy ya, temanya sebenarnya udah oke dan aku seneng sih ngelihat gambar-gambarnya memang banyak itu relate sama yang kamu omongin. Banyak pakai masker benar, jadi dia pada melorot apa segala macam gitu. Karena kadang kan naskahnya ngomongin apa, gambar ngomongin ini pas sih sebenarnya gitu. Oke, sukses. Terima kasih Kak. Terima kasih. Selamat pagi Alin. Pagi Kak. Siap untuk melihat hasil liputanmu kemarin? Siap. Kita langsung lihat ya. Baik saudara, berakhirnya kebijakan larangan pemerintah mengenai mudik usai lebaran menandakan ini sebagai salah satu lonjakan COVID di DKI Jakarta. Hal ini mendorong pemerintah memperpanjang PPKM Mikro hingga 28 Juni 2021. Namun, mobilitas masyarakat tetap tinggi, salah satunya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang ini. Semenjak masa larangan mudik berakhir, lebih dari 51.000 orang tiba di Stasiun Pasar Senen. Pengelola Pasar Senen tentunya ingin tetap menjaga keselamatan pengunjung di tengah masa pandemi. Sejumlah cara dilakukan, salah satunya pembatasan jam operasional pada pukul 22.30 yang sebelumnya berlaku hingga pukul 1 pagi dini hari, dan adanya pembatasan masa berlaku tes Genos 1 kali 24 jam. Seiring banyaknya pemudik arus balik ataupun yang akan bepergian, kebijakan tersebut tentu menjamin keselamatan pengunjung Stasiun Pasar Senen di tengah lonjakan COVID-19. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu petugas stasiun KRL. Untuk pembatasan ada, yang tadinya memang jam operasinya sampai di atas jam 12, sekarang mungkin sampai kurang dari jam 12. Sampai jam berapa tuh Pak? Sampai jam 22.30. Jam 22.30. Meskipun Stasiun Pasar Senen telah menjaga protokol kesehatan selama PPKM Mikro, tetap kesadaran kita juga diutamakan untuk menekan angka penyebaran COVID. Alintia Zafarade Muskita melaporkan dari Jakarta. Oke, Alin, itu tadi hasil liputanmu. Cukup puas?
belum puas. Belum puas, maksudnya mau nambah lagi gitu atau gimana? Masih terlalu cepat speednya, masih belibet. Oh oke, berarti soal ini ya dubbingannya ya? Yes. Oke, tapi kalau secara ide, sebenarnya masih terlalu umum, kamu nggak terlalu spesifik ke soal apa gitu. Misalkan soal pembatasan waktu operasional, kalau langsung spesifik ke situ akan lebih kena lagi sebenarnya. Sama tadi soal SOT-nya agak redundant kan. Kemarin saya sempat ngobrol sama kamu, saya pikir itu bukan itu. Kalau nggak salah kamu bilang nggak spesifik ngomongin soal jam operasional. Ternyata kamu sudah taruh di naskah, si bapak itu ngomongin lagi. Jadi kayak ada redundant di situ. Itu sih kalau aku. Ya mungkin lain kali misalnya bikin liputan lagi gitu harus tadi masalah redundant diperhatikan SOT, jadi kamu bisa ambil yang lain. Misalnya nih dari tadi kan kamu hanya menyoroti kebijakan dari sisi kereta apinya gitu kan, dari sisi stasiun, tapi dari sisi penumpang kamu belum bahas apakah mereka sudah patuh dengan aturan-aturan yang ada. Kalau hanya ada kesempatannya tadi itu kemarin wawancara dari petugas, mungkin bisa tanya dari situ, mereka patuh nggak dengan aturan-aturan ini misalnya. Jadi kan untuk pembeda. Tapi kalau saya senang deh lihat Alin tuh dandan apa segala macam rapi gitu ya. Jadi pada saat ditutup masker pun kita bisa ngelihat dengan jelas, ngelihatnya juga enak gitu. Saya appreciate itu sih. Kasih Kak. Ya itu sama kalau aku ya, tampilan menarik. Jadi itu nomor satu sih. Nah yang kedua yang harus kita perhatiin juga adalah on cam. Tadi kamu udah ini sendiri ya, udah kritik sendiri sebenarnya. Betul. Jadi kalau ada begitu diulang. Ada waktu kok, saya yakin. 10 kali saya yakin itu bisa. Kalau misalnya masih terlalu panjang, bisa kita sederhanakan. Misalnya kamu kesulitan nih ngafal panjang ya, bikin sederhana tapi padat. Karena TV itu memang cuman ya, on cam itu cuma 15 detik lah kurang lebih gitu ya. Tapi secara keseluruhan, aku setuju sama Kak Jati, harus lebih spesifik ya. Baik. Itu tadi masih terlalu. Oke Alin, terima kasih ya. Makasih Thank you. Kak. Gracia sudah dinanti-nantikan sekali oleh saya. Soalnya kan menang mini challenge 2 kali nih, berarti dijamin bagus nih ya peliputannya. Saya harap saya sudah kasih yang terbaik, Mbak. Oke, kita saksikan aja ya. Inilah saudara situasi stasiun Pasar Senen Jakarta saat ini pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saudara dapat melihat bahwa penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen Jakarta tidak begitu ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Saudara, pasca berakhirnya aturan larangan mudik lebaran, jumlah penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen Jakarta mengalami penurunan. Hal ini diharapkan akan mengurangi klaster penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Situasi ruang tunggu keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta terlihat sepi. PT KAI mencatat jumlah penumpang kereta api sejak 25 Mei lalu hingga 18 Juni 2021 di stasiun Pasar Senen Jakarta menurun dari 8.000 penumpang menjadi 6.000 penumpang. Bahkan di area pemeriksaan tes COVID-19 seperti layanan Genos pun terpantau sepi. Hal ini menyebabkan PT Kereta Api Indonesia mengurangi jumlah keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Revi selaku petugas bagasi mengatakan hanya sebanyak 16 sampai 18 kereta api yang beroperasi setiap harinya. Ia juga mengatakan kepadatan penumpang berkurang akibat dampak pandemi COVID-19. Semenjak dari tanggal 1 Juni ini justru malah ada 16 sampai 18 kereta aja yang tadinya dari tanggal sekitar 16 sampai 18 Juni itu adanya 22 kereta. Namun masih terdapat sejumlah kereta api jarak jauh yang akan beroperasi, salah satunya kereta api Matarmaja. Dari stasiun Pasar Senen Jakarta, Gracia Berntobing dan Ade Muskita melaporkan. Gracia, gimana kelihatannya ramai apa sepi? Pada saat itu lebih sepi dibanding hari yang sebelumnya gitu, Mbak. Tapi dari visual yang tadi kita saksikan gimana? Yang itu agak ramai sih sebenarnya, tapi di tempat lain itu sepi, Mbak. Ada. Ya. Soalnya saya agak bingung gitu pas kamu bilang stasiun Pasar Senen nampak sepi. Ini ramai banget, bahkan ada bangku-bangku yang tulisannya orang nggak boleh duduk di situ, didudukin juga karena mungkin udah saking ramai ya. Antrian Genos juga tampak lebih sepi, tapi ada yang antrinya sampai ke belakang. Gitu aja sih, karena penting ya bahwa naskah dan gambar itu align. Kalau dari saya itu catatannya. Mungkin lebih ke soal data kali ya. Mungkin kamu menemukan data bahwa terjadi penurunan penumpang. Tapi ketika kamu bicara soal penurunan penumpang ini,
kamu mungkin kalau mau visualisasinya tadi bilang Nachita, kamu liputannya agak sore ketika tidak ada keberangkatan kereta, jadi akan relate. Tapi soal data, menurutku kamu bicara soal penurunan penumpang agak kurang bagus aja sih pemilihan idenya itu. Kalau aku sih kurang pas. Kurang kuat gitu kurang ya? Kuat ya. Ya, kalau dari saya pictures telling story. Ya, jadi itu salah satu yang tadi pictures telling story. Jadi kamu harus memastikan bahwa ini tuh TV. Ya, jadi TV itu butuhnya gambar, itu yang dilihat orang. Yang kedua, picture styling story yang kedua adalah di on cam-nya. Dapat Anda lihat, ya orang udah tahu. Gak usah dibilang dapat Anda lihat lagi, jadi cukup ya udah bilang aja seperti apa adanya. Jadi kita sering melihat di lapangan tuh kata-kata dapat kami lihat. Itu sebenarnya kalau menurut saya kurang tepat, ya. Jadi langsung aja cerita, ya. Terus kemudian audio, powernya masih kurang. Karena ini kan Cia nih kan sebenarnya orang Sumatera ya. Tapi kayak orang Jawa jadinya kalau saya lihat ya. Halus banget gitu ya. Saya senang sih dengar suaranya, cuman kayaknya mesti agak powernya ya, intonasinya lagi diperbaiki. Tapi bagus suaranya. Oke, kita lihat hasilnya nanti ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, pagi Arif. Pagi Mas Joy. Gimana kemarin? Yakin sama liputannya nggak? Sejauh ini yakin. Yakin ya? Yakin. Yuk kita sama-sama saksikan. Melonjaknya kasus positif COVID-19 tidak berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk mudik. Ini dibuktikan dengan tingginya mobilitas pemudik di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat Jumat pagi. Sebelumnya, sebagian warga tidak bisa pulang kampung karena adanya kebijakan larangan mudik Idul Fitri 2021. Salah seorang pemudik tujuan kota Semarang, M. Kafid, mengaku sudah setahun lebih tidak bertemu keluarganya. Meski jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Semarang pertanggal 18 Juni 2021 mencapai angka 21.189 kasus, Kafid tetap memutuskan untuk mudik. Tujuannya untuk ketemu keluarga. Dan ya supaya ya daripada di sini sendiri, jadi kalau ada yang sakit atau apa tidak ada yang ngerawat. Kalau di kampung kan lebih ada terkumpul keluarga, berasa bahagia lah, malah batin malah enak ya, tenang. Momen akhir pekan ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mudik meski di tengah pandemi COVID-19. Saudara, meski mobilitas masyarakat di stasiun Pasar Senen masih cukup tinggi, tetapi masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak agar nantinya terhindar dari pandemi COVID-19. Arif Fikri, Ade Muskita melaporkan dari Jakarta. Mungkin Jati sebagai orang yang sempat ikut di sana juga ya? Ya. Ikut ya? Enggak ikut, tapi kemarin sempat diskusi sih. Oke. Kemarin yang aku pengen ingatkan lagi ke kamu adalah soal hati-hati dengan logika ya. Kemarin kamu sempat menulis bahwa ketika DKI Jakarta angka COVID-nya meningkat, ada orang yang nekat mudik. Secara logika nggak masuk akal. Kalau ada zona merah, kemudian orang keluar dari zona merah, itu harusnya betul. Harusnya begitu, emang menjauh. Tapi kamu ini cerita soal orang yang mau mudik, yang karena dia SOT-nya bilang kangen sama apa. Jadi kemarin naskah yang kamu buat tuh logikanya agak membingungkan. Makanya setelah aku diskusi sama kamu, baru kamu menyadari itu dan kamu mengubahnya seperti ini. Jadi hati-hati lagi kalau misalkan nanti ketika menemukan ide dan merangkainya. Logikanya jangan sampai lupa. Atau mungkin bisa dijelasin lebih clear lagi ya, bahwa jangan mudik karena takutnya bawa penyakit ke keluarga, karena sayang keluarga. Karena orang yang nonton itu kan belum tentu paham gitu, jadi memang harus lebih komprehensif. Kalau saya satu lagi mengenai suara sih, kayak masih terlalu tertata kayak MC gitu. Karena kalau berita itu sebenarnya kita kayak bercerita, bertutur, jadi harus dirasakan, bukan hanya berpikir oh kayaknya kedengarannya suaranya bagus gini nih, suaranya bagus gitu tuh. Jadi nggak sekedar hanya seperti itu. Kalau saya setuju soal Nachita ya, audionya. Kemudian satu lagi on cam ya. On cam kamu itu kalau saya bilang tuh kayak terlalu umum banget. Padahal seharusnya kan kayak on cam terakhir itu kayak ada sedikit closing yang sifatnya konklusi. Yang kuat dari situ tuh apa gitu, ya kan? Jadi jangan cuman sekedar harus mematuhi protokol kesehatan, ya itu semua orang udah tahu gitu. Jadi cari yang lebih kuat dari itu gitu, ya supaya kontennya itu dari awal sampai akhir tuh ngejeder gitu loh. Orang nonton bukan cuma di depannya doang, tapi begitu ini biasa aja dilewatin sama dia gitu. Kira-kira gitu ya. Tip.
Oke, sampai ketemu di eliminasi. Siap, makasih banyak Kak. Selamat pagi Jolly. Pagi. Semangat hari ini? Semangat banget. Semangat banget tapi kayaknya lemas. Semangat banget. Oke, siap. Kalau gitu langsung kita simak ya hasil liputanmu kemarin. Ini saya berada di Pasar Senen Blok 3 dan setelah berkeliling ternyata pedagang ikan di sini mengalami penurunan omset penjualan yang cukup signifikan, kurang lebih 70%, yang semula dapat menjual 15 juta per hari, semenjak pandemi COVID-19 hanya dapat menjual 5 juta per hari. Karena penurunan omset dagangnya ini, penjual ikan di Pasar Senen Blok 3 tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, istri, dan juga keluarganya. Pendapatan pedagang Pasar Senen Jakarta Pusat mengalami penurunan angka di masa pandemi COVID-19. Pedagang pasar ikan Blok 3 mengaku sepi pembeli hingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dirasakan Ahmad Solihin. Sebelum pandemi, pedagang ikan asal Tangerang berusia 40 tahun ini mampu menghidupi istri dan kedua anaknya. Namun, kini hidupnya berubah total. Ya mesti harus ya nyari aja apa sih pinjem gitu apa. Dari tadi udah berapa jam kesini kan terlihat sendiri belum ada transaksi. Iya dari Tidak hanya bagi pedagang kecil, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap melemahnya perekonomian nasional. Tiffany Jolie dan Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta. Oke, Jolie, pemilihan idenya bagus, soal human example-nya dapat menemukan sosok yang bagus banget untuk diungkapkan, untuk di-capture gitu ya. Tapi soal too much claim itu yang kita harus ingatkan, jangan terlalu banyak mengklaim, harus biarkan orangnya yang mengatakan bahwa seperti itu adanya faktanya. Itu aja sih. Ya, maksudnya klaim tuh jadi kamu kan tadi ceritain nasibnya apa, jadi tidak bisa menghidupi, itu cukup dari mulut dia aja gitu sebenarnya. Tapi sama, saya juga salut kamu bisa nemu satu orang yang seperti itu di antara segitu banyak pedagang pasar, dan kamu juga mampu wawancara dia sampai dia tadi mau nangis gitu ya, artinya nyampe gitu obrolan kamu sama dia. Cuman kalau dari aku mungkin on cam-nya ya, tadi di awal kamu terlihat ngotot banget sampai tuh alis tuh berkerut-kerut gitu. Iya. Kemudian sayang omongan kamu panjang banget tapi kamu cuma berdiri di situ, padahal kamu bisa kasih lihat misalnya ada tumpukan ikan, tanda bahwa ikan-ikannya nggak laku gitu kan. Iya, mungkin bisa dibahas sebenarnya sedikit. pas yang menunjukkan ikan-ikan itu ada partnya, cuma setelah discuss disarankan untuk tidak dimasukkan. Oke, yang penting itu sih jangan kayak terlalu ngotot gitu dari awal, karena kan tetap harus ada netralitas di situ. Betul, setuju ya. Jadi di depan itu muka kamu tuh mesti biasa, ya. Tapi juga maksudnya gini, mungkin karena terpaksa ditaruh di depan karena memang kontennya nggak bisa ditaruh di bawah misalnya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pergunakan waktunya maksimal supaya ada pilihan. Jadi ada beberapa pilihan stand up-nya yang nanti bisa dicocokkan. Kalau tadi menurut saya masih kurang dapet ya secara keseluruhan, sama tadi gestur. Ya, ininya segala macam. Ya, karena jadi kayak apa ya, ngedrive orang di awal gitu loh. Yeah. Jangan di drive gitu, biasa aja gitu. Kira-kira gitu. Oke, thank you Jolie. Makasih Jolie. Selamat pagi Marcel. Selamat pagi Mas. Marcel apa Marcel? Maxel. Oh Marcel. Oke. Siap ya nonton liputan kemarin? Siap. Yuk sama-sama kita saksikan. Dengan melonjaknya angka COVID-19 di Jakarta, masyarakat perlu mewaspadai area-area yang menimbulkan kerumunan. Seperti halnya pasar Senen tradisional yang menjadi salah satu pasar terbesar di Jakarta. Para pedagang yang berjualan pun merasa khawatir akibat tingginya COVID-19 dan harus berinteraksi dengan pembeli. Tak hanya itu, para pedagang yang berjualan di pasar Senen sampai saat ini belum seluruhnya vaksinasi COVID-19. Salah satunya pedagang rempah-rempah yang resah dengan belum menyeluruh semua pedagang divaksin. Kalau saya sudah divaksin mandiri. Apalagi? Ya bagus lah kalau vaksin seluruhnya udah divaksin, lebih bagus lah daripada nggak divaksin. Nanti banyak orang yang sakit.
Klaster pasar yang kini mulai bermunculan seperti di Pasar Kelapa II Tangerang dan Pasar Medang di Kabupaten Blora mengakibatkan tutupnya pasar tersebut. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi kepada para pedagang. Penyebaran COVID-19 di kota Jakarta semakin meningkat. Dari data yang kami peroleh per 17 Juni 2021 terdapat sekitar 4.144 orang yang terjangkit COVID-19. Hal ini menyebabkan kota Jakarta menjadi penyumbang pertama dari jumlah keseluruhan di Indonesia. Dan untuk itu para pedagang berharap agar segera divaksin untuk mencegah penyebaran COVID semakin meninggi. Dari informasi wawancara, para pedagang di Pasar Senen sudah melaksanakan pendaftaran vaksinasi COVID-19. Tapi hingga kini para pedagang masih belum mendapatkan kelanjutan dari hal tersebut. Pedagang berharap agar pemerintah segera melaksanakan vaksin massal kepada para pedagang sehingga dapat mengurangi penyebaran COVID-19 kepada para pedagang. Saya Maxel Steve dan Herman Prasetyo melaporkan langsung dari Jakarta. Nah, Cita dulu mungkin. Lempar. Kalau dari aku sih, ya maksudnya aku senang dengan pemilihan angle-nya. Kamu pilih angle vaksinasi. Karena kalau kita lihat ya, kemarin-kemarin awal vaksinasi itu kan pedagang diutamakan. Kita lihat di berita-berita mereka duluan divaksin, tapi ternyata sampai sekarang sudah banyak yang daftar belum divaksin. Saya senang dengan angle itu. Tapi kalau saya, catatannya adalah soal artikulasi aja. Itu harus diperhatikan banget karena kamu masih agak-agak kumur-kumur, kadang terburu-buru gitu pada saat dubbing. Jadi, aku suka semangatnya masih tetap sama antara video yang kamu kirim pertama dulu sama on cam kemarin. Itu dipertahankan. Kalau bisa nanti juga disalurkan ketika dubbing. Jadi biar tetap ada semangat dan orang tuh dengernya lebih oke, gue stay di sini gitu sih. Materi oke, ya karena bisa ketemu itu dan tahu bahwa di situ belum dilakukan vaksinasi. Tapi kembali lagi di weakness-nya itu weakness-nya itu di on cam-nya. Nah, on cam-nya itu tadi nggak pakai data segala macam. Harusnya langsung aja konklusi dari semuanya, nggak usah DKI Jakarta bla 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 bla. Jadi kayak kamu ngabisin durasi jadi ya. Padahal di belakangnya kamu bikin tuh, tapi sedikit doang tambahannya. Nah, itu yang paling harus dikoreksi. Akhirnya jadi kepanjangan ya, agak panjang paketnya. Dia paling panjang, 2 menit. Iya, akhirnya jadi kepanjangan itu. Terus tadi belum lagi di tengah-tengahnya pakai cerita klaster di Blora ya agak-agak jauh gitu ya. Itu saya kaget. Kenapa tiba-tiba ngomongin di Blora dan fokus, di daerah lain. Ya, jadi kalau bikin berita fokus ya. Profiling fokus, udah. Thank you ya Mas Fel, good luck. Terima kasih. Farah, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, semoga nanti tetap semangat kayak sekarang abis lihat hasil liputan kamu, oke? Ya. Di masa pandemi, orang-orang takut untuk berbelanja ke pasar. Akibatnya, berdampak pada hasil penjualan bahan pangan yang ikut menurun. Terlihat salah seorang pedagang sayur di Pasar Senen sedang sibuk dengan telepon genggamnya guna memeriksa pesanan secara daring melalui aplikasi pesan. Mereka berinovasi dan melayani penjualan sayur secara daring. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan pelanggan yang bisa melakukan pre-order dan agar omset juga tidak jauh menurun demi menyambung hidup para pedagang. Itu mah cuma nyiapin barangnya aja, misal dari barang dari kita nggak ada, buah atau sejenis ayam, ikan, saya yang belanjain, siapin di sini, nota langsung kirim Gojek, pembayaran transfer. Tidak hanya pelanggan lama, tapi juga bisa menjaring pelanggan baru. Dengan kemudahan pembayaran melalui transfer rekening dan transaksi daring ini dapat dilakukan 24 jam. Dengan adanya metode pemesanan bahan pangan pokok di masa pandemi COVID-19 ini, para pedagang sangat terbantu untuk tetap menyambung hidupnya. Farah Maudina dan Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta. Nah, Farah, kalau saya ngelihat ya saya suka banget kontennya sih, ya. Dan yang saya suka lagi salah satunya adalah profiling. Jadi kamu bikin profile tuh selesai gitu. Dan itu bikin penonton tuh puas dari ujung ke ujung ketemu, ya. Klimaksnya dapat, ya. Untuk kritik mungkin di on cam-nya mungkin harus agak diperbaikin lagi ya. Karena kan sebenarnya ada waktu. Betul. Jadi bikin maksimal. Tadi kamu di awal tuh sempat nyendet gitu. Kayak ya
diulang lagi. Nanti kalau misalnya ada kayak gitu, jangan cepat puas. Iya. Ingat, skeptis itu bukan cuma sama beritanya, tapi juga sama tampilan kamu. Oke? Iya. Ya, kalau sama aku juga Mas Joy. Jadi aku cukup amazed sih dengan kamu pilih topik ini karena orang kalau mikirnya liputan di pasar, jadi ingetnya tuh harga-harga, kemudian paling karena sekarang pandemi ya kerumunan. Ini kamu bisa cari dari sisi teknologi. Iya. Nah, sama seperti Mas Joy, sayang kurang di on-cam-nya. On-cam-nya hanya mengulang naskahnya. Padahal di on-cam tuh kamu bisa nambahin macam-macam. Ternyata pandemi ini ada sisi lainnya juga. Pedagang jadi berinovasi. Mereka juga, kan itu bagus buat kedepannya mereka juga. Betul. Atau misalnya kamu bisa sisipin di situ buat para pembeli. Ini loh salah satu cara untuk menjaga protokol kesehatan, nggak perlu kemana-mana, tapi kamu bisa tetap belanja gitu. Jadi bisa kayak gitu. Ya, jadi on cam itu cukup krusial ya, karena itu dinanti-nantikan juga oleh pemirsa karena kemunculan si reporter. Tapi lihat perjuanganmu kemarin lumayan oke, jadi terus dipertahankan. Ya, terima kasih Kak Jati, Kak Cita, Kak Joy. Finalis The Next Presenter Liputan 6, 10 video liputan karya kalian sudah bersama-sama kita saksikan. Pemahaman akan liputan memang adalah dasar yang penting bagi seorang presenter berita. Tanpa adanya pemahaman di lapangan maupun kematangan di lapangan, maka akan menjadi sulit bagi seorang presenter untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya di layar maupun untuk menjadi kredibel. Nah, para dewan juri sudah berdiskusi siapakah yang akan melanjutkan perjalanan di The Next Presenter Liputan 6 dan siapakah yang harus pulang pada hari ini. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama saksikan siapa yang memberikan penampilan terbaiknya di challenge pertama. Kita cari tahu bersama. Selamat untuk Graciela. Dewan juri memutuskan bahwa kamulah yang memberikan penampilan terbaik pada challenge pertama kali ini, membuat naskah, paket, dan juga beserta on cam. Terus semangat dan terus berikan yang terbaik ya. Gayanya harus lebih pede dong. Nah, banyakin senyumnya, jangan malu-malu lagi. Nah, kalau tadi kita sudah mencari tahu siapakah yang memberikan penampilan terbaiknya, namun sayangnya hari ini juga harus ada 2 orang yang harus dipulangkan ataupun dieliminasi. Kalian semua sudah bersama-sama memberikan penampilan terbaik, ada kurang dan lebihnya dari tiap peserta. Namun, mau tidak mau, kita harus memulangkan 2 orang hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, dan yang harus pulang hari ini adalah yang harus pulang setelah challenge pertama di hari ini adalah Carlo dan Shanas. Sayang sekali kalian berdua tidak dapat melanjutkan perjalanan kalian di The Next Presenter Liputan 6. Saya minta kalian maju ke depan. Untuk kemudian saya akan mencopot emblem yang ada di jaket kalian. Carlo dan juga Shanas jangan berkecil hati, bagaimanapun juga kalian berdua ini sudah terpilih dari ratusan peserta dari seluruh Indonesia yang sudah mendaftar. Kalian adalah 10 yang terbaik dan mudah-mudahan bekal yang kalian dapatkan selama karantina walaupun tidak lama bisa menjadi bekal bagi kalian berdua untuk melanjutkan, apalagi kalau kalian ingin berkarir di dunia jurnalistik. Sukses selalu, apresiasi diri kalian karena sudah berani mencoba. Karena hanya yang berani mencoba dan berani gagal yang akan bisa sukses di masa depan. Selamat jalan, Carlo dan juga Shanas. Ya, untuk teman-teman yang berhasil melanjutkan, selamat, beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Selamat, namun jangan
berbangga hati ataupun lega dulu karena tantangan kedepannya akan semakin sulit dan semakin sulit lagi. Kalian harus benar-benar serius dalam setiap kelas. Benar-benar kalian perlu untuk menyerap secepat-cepatnya dan mengaplikasikannya di lapangan. Oke, sekali lagi selamat dan semangat terus.